Halo Bu Apri, dimanapun dan kapanpun Bu Apri menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Jonathan Gunawan dari kelas Ekonomi Makro akan mempresentasikan mengenai teori pertumbuhan ekonomi yang sedang kami pelajari di kelas. Pertama-tama, apa itu pertumbuhan ekonomi? Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan aktivitas perekonomian di tengah masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya akan berujung pada bertambahnya pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dari versi ekonomi makro merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi dalam suatu negara. Oleh karena hal tersebut terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, kita bisa menggunakan rumus yang ada di slide yang telah ditampilkan, di mana rumusnya itu PDB tahun T dikurang PDB T kurang tahun T kurang tahun sebelumnya dibagi dengan PDB tahun sebelumnya, dan berdasarkan harga konstan kali 100%. Macam-macam teori pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 4 teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang kedua neoklasik, ketiga ada historis, dan keempat ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun dengan bertambahnya populasi dan mengakibatkan sumber daya menjadi semakin terbatas. Para ekonom berpendapat bahwa kenaikan PDB real per orang akan menyebabkan ledakan populasi. Dengan itu, hal tersebut akan membuat sumber daya semakin merosot dan akan menurunkan PDB real yang akan mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah 3 pelopor yang terkenal dalam pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama ada Adam Smith, kedua David Ricardo, dan ketiga ada Thomas Robert Malthus. Yang pertama, Adam Smith. Kita akan membahas mengenai Adam Smith. Beliau disebut juga sebagai bapak sistem ekonomi kapitalisme. Beliau menyatakan bahwa perekonomian akan tumbuh jika penduduk meningkat, yang akan memperluas pasar dan mendorong adanya spesialisasi. Apa kegunaan dari spesialisasi sebenarnya? Spesialisasi bisa meningkatkan produktivitas kerja, mendorong kemajuan teknologi, yang akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Teori dari Adam Smith ini tertuang pada buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Yang kedua ada David Ricardo. Teori David Ricardo ini sebenarnya berkebalikan dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Beliau mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar akan menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Akibat dari melimpahnya tenaga kerja ini adalah upah yang diterima oleh masing-masing pekerja akan menurun, hingga upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum atau subsistence level. Oleh karena itu, perekonomian bisa mengalami stagnasi atau stationary state. Teori David Ricardo ini dituangkan dalam buku dengan judul The Principles of Political and Taxation. Ketiga adalah Thomas Robert Malthus. Dalam teori ini, jumlah penduduk dikatakan bertambah sesuai deret ukur dari 2, 4, 8, dan seterusnya, sedangkan makanan bertambah menurut deret hitung, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Teori ini secara singkat, teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan.
Teori ini juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk adalah akibat dari adanya proses pembangunan. Namun, proses penambahan jumlah penduduk tidak bisa efektif tanpa adanya peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Apabila tingkat akumulasi modal meningkat, maka permintaan atas tenaga kerja juga akan meningkat. Kondisi ini yang akan menimbulkan terdorongnya pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, si Thomas Albert Malthus ini menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya apabila pertumbuhan tersebut akan meningkatkan permintaan efektif. Kedua, ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi ini menguraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil jika hanya ada 3 kekuatan ekonomi yang ikut bermain. Yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua adalah modal, dan ketiga ada teknologi. Perubahan teknologi dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini dinyatakan bahwa akan secara signifikan mempengaruhi fungsi ekonomi secara keseluruhan. Teori neoklasik ini menekankan pada asumsinya bahwa keseimbangan akan berlangsung sementara atau keseimbangan jangka pendek, berbeda dengan keseimbangan jangka panjang yang sebenarnya tidak memerlukan salah satu dari ketiga faktor tersebut. Contoh dari teori neoklasik ini ada model pertumbuhan Solowswan. Berikut adalah 3 pelopor pertumbuhan ekonomi neoklasik. Ada Roy F. Harrod dan F.C.D. Domar, ada Joseph A. Schumpeter, dan ketiga ada Robert Solow. Roy F. Harrod dan F.C.D. Domar, teori mereka juga biasa dikenal dengan teori Neo-Keynes. Teori mereka menyatakan pentingnya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kokoh atau steady growth. Dalam teori mereka dikatakan juga bahwa sumber pertumbuhan adalah besarnya porsi pendapatan PDB yang ditabung sebagai modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Lalu teori yang dikemukakan dari Joseph A. Schumpeter, beliau menyatakan berbeda dengan para ahli lainnya yang menyatakan bahwa para penduduk atau pekerja sebagai aspek sentral atau aspek utama dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Baginya, kewirausahaan adalah faktor penting yang bisa mendorong inovasi dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dalam negara atau kawasan tersebut. Ketiga dari Robert M. Solow, dari penyataannya, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Sama halnya, semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula modal dan pengeluaran yang dihasilkan. Lalu, kita akan membahas sedikit atau sebentar mengenai teori Solowswan. Sebenarnya, teori yang dikemukakan oleh Robert Solow mirip dengan yang dikembangkan oleh Trevor Swan. Teori ini mempertimbangkan pentingnya akumulasi modal sebagai sumber utama pertumbuhan. Dalam arti luas, akumulasi modal bisa didefinisikan sebagai modal fisik dan non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, teknologi diyakini akan memacu inovasi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ketiga, ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu.
Teori historis ini menitik beratkan perhatian pada proses perkembangan perekonomian masyarakat, mulai dari tahap prasejarah hingga industri, masyarakat dunia, dan sekarang masyarakat berkonsumsi tinggi. Teori ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi yang memiliki pandangan yang berbeda-beda, tapi mereka sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi yang dilakukan antar masyarakat. Berikut adalah beberapa ahli yang telah mengemukakan teori ini. Ada Friedrich List, Werner Sombart, dan Karl Bücher. Lalu yang keempat, ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Menurut Walt Whitman Rostow, atau yang biasa dikenal dengan W.W. Rostow, dalam buku The Stages of Economic Growth, beliau menyebut bahwa terdapat 5 tahapan dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama ada masyarakat tradisional. Pada tahap ini, kegiatan produksi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, menggunakan alat-alat sederhana, dan belum adanya pembagian kerja. Kedua, ada tahap pra-lepas landas. Pada tahap ini, masyarakat sudah mulai menerapkan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi produksi yang baru. Ketiga, ada tahap lepas landas. Dalam tahapan ini, diperlukan kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat. Hal ini mengakibatkan berbagai industri baru bisa berkembang dengan cepat. Keempat, ada dorongan menuju kedewasaan. Pada tahap ini, investasi akan efektif dan tabungan akan bisa meningkat dari 10 hingga 20% dari pendapatan nasional. Kelima, tahap konsumsi tinggi. Pada tahap ini, pendapatan real per kapita selalu meningkat hingga sebagian masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang tinggi. Hal ini mendorong kesempatan kerja menjadi lebih penuh dengan pendapatan nasional yang tinggi. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya punya satu quotes yang saya kutip dari Abraham Lincoln, yaitu "The best way to predict the future is to create it." Terima kasih Bu Aprit karena telah mendengarkan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi ini mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Maaf jika terdapat salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.